Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kerak di ruang mesin ya. Mungkin banyak ya yang berpendapat bahwa kerak itu sumbernya dari bensin. Karena kalau bensinnya beda, keraknya beda. Menarik ya. Karena memang ya faktanya gitu. Kalau bensin beda, keraknya beda. Pakai pertalite keraknya parah, orang ingin bersih pakai pertamax. Kalau ya kepercayaan gitu kadang juga salah. Katanya kalau pakai pertamax turbo itu konon katanya pembersihnya makin banyak, aditif pembersihnya makin banyak, tapi kok ya tetap banyak keraknya juga gitu. Jadi kalau dari klaimnya sih Pertamax turbo itu pembersihnya lebih banyak dari Pertamax premium. Pertamax itu pembersihnya lebih banyak dari premium atau Pertalite. Sorry, premium nggak ada, wis nggak usah diomong. Jadi eh itu bensin. Dulu penulis berpikir bahwa eh, bensin itu juga jadi sumber keraknya. Kalau dari Pertamax turbo itu pewarnanya. Karena kok dinding-dinding ruang bakar warnanya jadi merah di fotonya Cicak Kreatif ya. Ketika pakai Pertamax turbo kan jadi merah itu ya dinding dalamnya. Tapi penulis kalau sekarang berpikir warna merah itu ya bawaannya Pertamax, tapi apa jenenge dari aditifnya. Lagi nggak bosan lihat sebelah. Jadi warna merah yang ketinggal itu emang pewarnanya Pertamax, tapi yang ketinggalan di situ bukan pewarnanya saja, tapi ada cairan yang nggak terbakar dari Pertamax turbo. Aku ngomong Pertamax turbo enak disingkat ya, Pertabo ya, Pertamax turbo, Pertabo ya, wis Pertabo aja ya. Kalau dari bensinnya sendiri emang maaf, kalau dari bensinnya sendiri emang ada ya, mengapa kok pembersihnya makin banyak, mengapa kok ada zat-zat yang tidak terbakar juga, mengapa kok pembersihnya makin banyak. Ya karena kandungan energi dari bensin dengan oktan tinggi itu cenderung lebih rendah. Nah, bensin kalau daya bakarnya makin rendah ya otomatis butuh pembersih makin banyak. Jadi alasannya mengapa kok Pertabo itu pembersihnya makin banyak bukan karena dibuat bisa lebih bersih bensinnya, enggak, tapi karena harus mau nggak mau harus dibuat lebih banyak karena yaitu kandungan energinya makin sedikit. Nah, hal ini kalau misalnya hitung-hitungan salah ya,
oktan apa kandungan energi ternyata nggak sesuai harapan, ya jadinya kerak banyak. Yang terjadi pada Pertalite menurut penulis juga seperti itu. Menurut penulis ya karena memang kalau data mustahil lah bisa ada ya. Namanya uji bahan bakar pun nggak ada datanya ya. Kan beberapa aditif itu diujikan ke Petrolab, ke Lemigas gitu ya, nggak ada tuh apa jenenge kandungan energi dalam bahan bakar. Nemunya cuma di referensi lepas ya, energi dalam kilojoule per kilogram atau joule per liter ya gitu. Yang jelas di data resmi nggak ada. Cuma berdasarkan perkiraan penulis, Pertalite itu energinya lebih parah daripada Pertabu walau oktannya lebih kecil. Penulis tahunya ya nyoba bensinnya di motor yang pakai premium pun sudah cukup. Jadi pakai premium tenaganya paling gede. Terus habis itu pakai Pertamax berkurang, pakai Pertabu berkurang lagi, pakai Pertalite makin berkurang lagi. Nah karena kandungan energi Pertalite itu rendah, ya bensinnya bergerak. Nah selanjutnya adalah dari kandungan pelumas ya. Penulis mengamati yang namanya bensin itu selalu trade off ya. Kalau yang licin tenaganya kurang, kalau yang tenaganya gede pelicinya kurang atau pembersihnya kurang, macam-macam. Nah pelumas itu sepertinya juga mempengaruhi. Sebelumnya penulis berpikir pelumas itu yang bikin kerak ya. Tapi setelah coba Klinos, penulis jadi berubah pendapat. Mengapa? Ya karena Klinos itu ternyata bisa menghilangkan kerak. Jadi dengan cairan yang tidak terbakar pada piston, justru membuat pistonnya itu bisa lebih bersih. Nah, yang di ujung sini nampaknya ada akan bersih nampaknya. Tapi hanya pakai satu botol pun belum habis satu tangki kemarin. Bersih. Cuman dihapus pakai tangan saja sudah bersih. Apalagi pakai ini. Salah pakai tisu. Nah, keraknya hanya dengan jari sudah bisa menghilang ya guys. Oke, ini ya pembuktiannya daripada Klinos. Jadi cairan tidak terbakar itu membuat kerak-kerak yang ada di atas permukaan piston itu jadi dilarutkan. Nah cuma nggak tahu kalau jangka panjang gimana. Apakah akhirnya lapisan tersebut terbakar juga atau enggak tahu penulis ya. Nah, yang faktor berikutnya adalah faktor pencegah penguapan. Mungkin ini yang menyebabkan kerak ya. Jadi bensin itu kan menguap. Nah, untuk mencegah menguap gimana caranya? Ya dikasih pencegah penguapan. Cuma kalau kita lihat kerak itu agak aneh kan, karena kerak itu
bukan sesuatu yang mulus. Nah, ini yang agak beda. Kalau kita lihat kerak-kerak pada permukaan piston itu seringkali kan bentuknya bintik-bintik toh. Nah, bintik-bintik itu dari mana? Karena kan kalau misalnya oli ya menguap, ya nggak akan bentuk seperti itulah ya. Jadi kalau cuma cairan aja yang menguap, nggak akan bentuk bintik-bintik gitu. Karena bintik-bintik itu bentuknya seperti apa ya? Seperti ada benda padat gitu kan. Nah, benda padatnya dari mana? Nah, ini yang dari oli. Dari oli. Dari oli dari mana? Dari aditifnya. Jadi oli itu kan ada aditif padatan. Aditif padatan itu sumbernya tujuannya adalah untuk membantu kemampuan dari oli. Jadi oli dengan apa ya? Dengan kemampuannya gitu. Pusing. Ganti kata-kata. Oli itu kan dibutuhkan untuk bisa melindungi mesin. Nah, untuk bisa melindungi mesin itu dia dibutuhkan beberapa kemampuan. Nah, bahan oli dalam keadaan aslinya punya beberapa kelemahan, dan kelemahan ini disempurnakan, diperbaiki dengan penambahan aditif. Ada aditif anti aus, ada aditif anti gesek. Anti geseknya juga macam-macam, levelnya macam-macam, jenisnya macam-macam. Ada aditif anti sludge ya, untuk mengurangi sludge pakai deterjen. Ada lagi aditif apa ya, sing logam wis mbok lali. Nah, aditif ini memang membuat kemampuan oli meningkat. Jadi yang asalnya kalau digeber nggak enak, jadi lebih enak, jadi lebih licin. Di RPM rendah mestinya kasar, jadi halus. Jadi bahan olinya kurang baik, tapi begitu ditambahi aditif jadi halus mesinnya. Nah, yang jadi masalah adalah aditif-aditif padatan ini akan mengotori ruang bakar juga. Ya, oli itu ya bisa lah nyampur ke ruang bakar. Mungkin ada yang pernah mengalami motornya berasap. Nah, itu adalah kasus ekstrim di mana bahan bakar itu lari ke ruang bakar. Oli mesin itu lari ke ruang bakar. Itu terjadi ekstrimnya. Nah, di kasus normal itu tidak terjadi. Jadi kasus seperti itu, kasus sampai asap masuk, oli masuk ruang bakar itu normalnya juga terjadi, tapi nggak sampai levelnya setinggi kalau ya ring pistonnya lemah atau apa gitu.
Jadi tapi masih terjadi ya. Nah, itu sebabnya mengapa kok kita jadi harus pintar-pintar milih oli, karena aditif ini jadi pengganggu pembakaran, jadi penyebab kerak di ruang bakar. Ingat ya, sekarang ini kan zamane engine flush, zamane apa istilahnya, lek gurah ya istilahnya, apa sih, lek sing ruang bakar itu apa sing di flush itu, karbon flush ya. Padahal zaman makin maju, nah motor ya wes mobil juga, mengapa kok jadi makin banyak keraknya? Karena kemajuan menuntut oli itu makin encer. Ketika oli makin encer, kemampuan oli kan makin berkurang. Nah, pabrikan oli dituntut ngasih aditif yang makin banyak, karena beberapa aditif itu sifatnya konsumtif. Kalau nggak kalau nggak diberi banyak, dia kan nggak awet pemakaiannya. Jadi biar awet dikasih banyak. Nah, ya kalau misalnya ada yang nggak percaya sama penulis soal aditif ganggu pembakaran ini, silahkan baca referensinya dari Profesor Whitman. Orang yang dulu dipakai referensinya di grup oli dan sekarang tidak kayaknya ya. Penulis terakhir itu sudah nggak kepake lagi Profesor Whitman itu. Mungkin banyak yang mereka nggak setuju. Awalnya, oh iya ini profesor yang khusus meneliti oli. Apa? Website apa jenenge? Lali lah. Itu websitenya banyak jelasan soal oli itu. Dia meneliti oli juga banyak. Jadi dijadikan referensi oli bisa lah, karena dia berdasarkan pengalaman mekanik juga, bongkar-bongkar mesin. Nah, dari temuannya Profesor Whitman ini, dia menyimpulkan bahwa kalau ingin mesinnya bersih, kita harus pakai oli yang minim aditif. Gimana lah caranya membuat mesin bersih dari kerak? Yang pertama adalah tentu memilih oli yang tidak memberi tidak banyak aditif padatannya. Kayak kalsium itu, kalsium mungkin enggak ya, soalnya kan kayak kasus DLSPI itu, low speed preignition, knocking di RPM rendah, itu kan katanya terjadi karena olinya mengandung banyak kalsium. Nah, kalsiumnya ini lepas petas gitu ya dari permukaan logamnya, terus akhirnya membentuk bara api yang membuat bensinnya menyala duluan. Itu LSPI. Nah, artinya nggak jadi kerak toh, karena meletek. Nah, pokoknya untuk menghindari itu kita hindari oli yang banyak aditif. Nah, ini gimana tipsnya sih? Soalnya kan kita nggak tahu oli apa yang banyak aditifnya atau yang enggak. Tentu kita juga nggak bisa cari oli yang minim sekali aditif, karena ya kemampuan oli dibantu oleh aditif. Jadi ya kita nggak bisa dapat yang ideal lah ya, oli yang benar-benar bisa melindungi mesin tapi buat kerak banyak di mesin, atau oli yang nggak bikin kerak di mesin tapi nggak melindungi. Nah, ya kita harus pilih trade off gitu ya.
Apalagi sekarang oli kan zaman ini makin encer. Oli yang encer itu kemampuannya rendah. Karena kemampuannya rendah, butuh aditif. Kunci yang pertama adalah kita butuh oli yang mempunyai kemampuan tinggi dari awal-awalnya. Oli yang punya kemampuan perlindungan tinggi tapi umurnya pendek itu adalah oli grup 1. Kalau untuk pemakaian 2000 5000 kalau di mobil itu sebenarnya oli grup 1 itu udah lebih dari cukup. Yang jadi masalah adalah karena tidak tersedianya yang encer. Yang berikutnya adalah semi sintetik. Oli grup 2 ya. Bukan, maaf, jangan bilang semi sintetik. Oli grup 2. Tapi ya di pasaran seringnya disebut semi sintetik. Nah, kalau yang semi sintetik itu ada oli encernya. Pelindungannya masih bagus. Ya biasanya aditifnya lebih minim. Nah, yang grup 3 ini biasanya yang bisa encer banget. Nah, aditifnya karena kemampuan olinya kurang, biasanya butuh banyak aditif. Nah, ini yang perlu dihindari kalau nggak pingin banyak kerak di mesin. Jadi penulis nggak setuju kalau ngomong kalau olinya mahal itu keraknya sedikit. Nggak mesti ya, nggak mesti. Mahalnya kalau mahal nanggung enggak, kalau mahal-mahal sekali baru mungkin gitu. Namanya oli ya, ya itu tadi sebuah dilema ya. Kalau bensin, wah di Indonesia ini agak sulit ya. Banyak orang yang cuma bisa punya akses ke bensin Pertamina. Dan bensin Pertamina yang paling bersih menurut penulis ya premium. Tapi premium kan sudah dihapuskan oleh pemerintah. Adanya cuma Pertamax. Dan repotnya pabrikan sekarang mengarah ke memaksa orang untuk pakai Pertamax turbo. Nah ini yang repot. Pertabo itu bikin kerak di mesin, bikin lebih parah fuel dilutionnya. Ya wis elek-elek kabeh lah ya. Dia cuma menang tinggi oktan itu. Maaf penulis lagi nggak konsen penjelasan yang beradul kayak. Jadi yang pertama triknya adalah bensin ini pakai Pertamax saya wis. Pertamax itu pun nggak cukup, kurang. Kalau penulis sendiri pribadi tak tambahin margarin kalau merasa ruang mesin kotor. Yang kedua adalah cari oli yang minim aditif tapi kemampuannya bagus. Oli yang kemampuannya bagus itu sebenarnya sih grup 1, tapi kalau nggak bisa ya grup 2. Cirinya adalah oli itu punya kekentalan cukup tinggi. Jadi misalnya 10W40 15W50 itu 10W40 juga ada, tapi bukan 5W40. Kalau 5W40 biasanya sudah grup 3. 5W30 sudah grup 3. Kalau 10W30 entah ya, ada yang grup 3 juga, tapi ya nggak tahu lah. Jadi triknya adalah pilih oli yang masih bisa diterima oleh kendaraannya, tapi cari yang paling kental. Cari yang paling kental yang masih bisa diterima oleh kendaraannya. Kental atau enggaknya itu kan tergantung daerah juga. Kalau daerahnya di gunung ya pakai SAE 40 ya terlalu kental. Kalau daerahnya di pantai gini pakai SAE 50 pun aman. Malah butuhnya SAE 50, kalau pakai SAE 40 kasar ya. Maaf ya penjelasannya kacau balau. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.